Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinito Rifki, NIM K5421050 dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran untuk memenuhi tugas yang diberikan dalam masa PLP di SMA Negeri 1 Teras. Di sini saya akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Persebaran flora di dunia ada di 3 lingkungan. Yang pertama di lingkungan darat, yang kedua di lingkungan air tawar, yang ketiga di lingkungan air laut. Sekarang di lingkungan darat dibagi ke 8 persebaran zona. Yang pertama tundra, yang kedua taiga, ketiga tropis, keempat gugur, kelima belukar, keenam gurun, ketujuh sabana, 8 stepa. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu lingkungan darat atau bioma tundra. Bisa dilihat, tundra adalah suatu wilayah ekosistem yang ditandai dengan kondisi lingkungan yang sangat dingin, vegetasi yang minim, dan lapisan tanah yang gugur secara permanen atau permafrost. Ekosistem ini biasanya ditemukan di daerah kutub atau dataran tinggi pegunungan. Lingkungan darat atau bioma taiga. Taiga juga dikenal sebagai hutan boreal. Hutan boreal adalah wilayah ekosistem berupa hutan yang terdapat di daerah beriklim subarktik, dengan musim dingin yang panjang dan sangat dingin serta musim panas yang singkat dan sejuk. Taiga biasanya ditemukan di belahan bumi utara, terutama di negara-negara seperti Rusia, Kanada, Skandinavia, dan Alaska. Yang ketiga adalah bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah ekosistem yang terletak di wilayah tropis yang dikenal dengan curah hujan yang sangat tinggi sepanjang tahun dan suhu yang hangat. Ekosistem ini merupakan salah satu bioma dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, dihuni oleh berbagai jenis flora dan fauna. Selanjutnya yaitu bioma hutan gugur atau meranggas. Hutan gugur atau hutan meranggas adalah ekosistem hutan yang terdapat di wilayah dengan 4 musim yang berbeda dan ditandai oleh pohon-pohon yang menggugurkan daunnya selama musim gugur atau musim dingin untuk menghemat air dan energi. Hutan ini sering ditemukan di wilayah beriklim sedang, terutama di belahan bumi utara seperti Eropa, Asia Timur, dan Amerika. Selanjutnya, bioma padang rumput stepa. Bioma padang rumput atau stepa adalah ekosistem yang didominasi oleh vegetasi berupa rumput dengan sedikit atau tanpa pohon, yang umumnya ditemukan di wilayah dengan curah hujan yang rendah hingga sedang. Bioma ini memiliki iklim yang kering dengan musim panas yang hangat dan musim dingin yang dingin, serta jarang menerima cukup hujan untuk mendukung pertumbuhan hutan. Selanjutnya yaitu bioma sabana.
Sabana biasanya ditemukan di daerah tropis dan subtropis, terutama di Afrika, Amerika Selatan, India, dan Australia. Dengan iklim yang memiliki musim kering dan musim hujan yang jelas. Sekarang masuk ke bioma semak belukar. Bioma semak belukar juga dikenal sebagai kaparal atau serublen. Kaparal atau serublen ini adalah ekosistem yang didominasi oleh tumbuhan berupa semak-semak atau verdu dengan sedikit pohon besar. Bioma ini biasanya ditemukan di daerah dengan iklim Mediterania yang memiliki musim panas yang panjang, panas, dan kering, serta musim dingin yang sejuk dan basah. Selanjutnya yaitu littoral. Littoral adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada wilayah pesisir atau tepi pantai, terutama area antara garis air pasang tinggi dan garis air pasang rendah. Ini adalah zona transisi antara daratan dan lautan yang sering terkena pasang surut dari air laut. Lingkungan air tawar yang kedua yaitu limtenik. Limtenik adalah istilah yang merujuk pada zona perairan terbuka di ekosistem air tawar seperti danau, waduk, atau kolam yang tidak menyentuh dasar dan biasanya berada di atas zona profundal atau zona yang lebih dalam dan gelap. Yang ketiga dari lingkungan air tawar yaitu profundal. Profundal adalah istilah yang merujuk pada zona perairan yang terletak di kedalaman danau, waduk, atau kolam di bawah zona limnetik. Zona ini biasanya lebih dalam dan lebih gelap, di mana cahaya matahari tidak dapat menembus secara signifikan, sehingga fotosintesis tidak dapat berlangsung. Oleh karena itu, kehidupan di zona profundal sangat berbeda dari kehidupan di zona limnetik yang lebih dangkal. Sekarang kita masuk lingkungan air laut. Di sini terbagi oleh 3 zona, yaitu zona fotik, zona kompensasi, dan zona afotik. Zona fotik adalah masih mendapat cukup sinar matahari. Yang kedua, zona kompensasi, lapisan dengan intensitas matahari sebesar 1% dari intensitas permukaan. Yang ketiga, zona afotik, memiliki intensitas cahaya matahari sangat kecil, bisa dibilang ini paling bawah. Setelah kita membahas tentang bioma, sekarang kita membahas persebaran fauna di dunia. Di sini dibagi 6 zona persebaran fauna di dunia. Yang pertama nearktik, yang kedua neotropik, ketiga palearktik, keempat oriental, kelima Ethiopian, dan keenam australis. Zona nearktik. Nearktik adalah istilah yang merujuk pada salah satu dari 8 wilayah geografi di dunia yang mencakup daerah beriklim sedang dan dingin di belahan bumi utara, terutama di Amerika Utara dan Eurasia. Bisa dilihat contoh hewan di zona nearktik yaitu ada beruang, terus kalkun, dan lain-lain. Yang kedua, zona neotropik. Zona neotropik adalah salah satu dari 8 wilayah geografi di dunia yang mencakup daerah tropis dan subtropis di Amerika Selatan, serta sebagian Amerika Tengah dan Karibia.
Zona ini dikenal dengan keanekaragaman hayatinya yang sangat tinggi, termasuk banyak spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Bisa dilihat di sana contoh hewan di zona neotropik. Sekarang zona paleartik. Zona paleartik adalah salah satu dari 8 zona biografi utama di dunia yang mencakup wilayah Eurasia, Eropa dan Asia, dan sebagian utara Afrika. Zona ini ditandai oleh keanekaragaman hayati yang khas, termasuk berbagai jenis flora dan fauna yang dapat ditemukan di daerah dingin hingga sedang. Contohnya itu bisa dilihat ada beruang kutub, terus ada bison, dan lain-lain. Zona oriental, kita pasti tahu zona oriental ini mencakup wilayah Asia Tenggara, sebagian besar Asia Selatan, dan pulau-pulau di sekitarnya seperti Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Zona ini ditandai oleh keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan merupakan salah satu hotspot keanekaragaman hayati di dunia. Contoh hewannya kita bisa lihat sendiri, ada badak, lalu harimau, monyet, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu zona Ethiopian. Zona Ethiopian adalah salah satu dari 8 zona biografi utama yang mencakup wilayah Afrika, terutama di bagian selatan Sahara, serta pulau-pulau di sekitarnya seperti Madagaskar dan Komoro. Zona ini ditandai oleh keanekaragaman hayati yang unik dan spesies-spesies endemik yang tidak ditemukan di zona lain. Contoh hewannya yaitu ada jerapah, zebra, dan burung unta. Yang terakhir, zona Australis. Zona Australis adalah salah satu dari 8 zona biografi utama yang mencakup wilayah Australia, Selandia Baru, dan pulau-pulau di sekitarnya, termasuk pulau-pulau di Samudra Pasifik dan bagian selatan Asia Tenggara. Zona ini ditandai oleh keanekaragaman hayati yang khas dan spesies-spesies endemik yang sangat unik. Contohnya yaitu ada kanguru, terus ada koala, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Semoga bisa membantu dalam belajar kalian semuanya. Bye-bye.